Pemirsa, kelompok jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024. Ganjar Mahfud dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Di hari ke-7 kampanye calon presiden nomor urut 3 menyambangi kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar resmi mendapat dukungan dari jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Dukungan diberikan untuk memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024 mendatang yang berisi 5 alasan. Pertama, Capres dan Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 ini dianggap sebagai pencerminan keberagaman masyarakat. Kedua, Ganjar Mahfud merupakan kandidat kepemimpinan yang mampu memberi kesempatan pembangunan dan kemasyarakatan. Ketiga, Ganjar Mahfud memiliki integritas pribadi yang kuat. Keempat, Ganjar Mahfud memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat dan keduanya berproses secara kaderisasi sebagai putra bangsa untuk memimpin negeri. Oh ya, karena optimisme kita bangun terus-menerus dan semua sudah punya kesadaran, bahkan masyarakat juga sudah tahu apa-apa yang menjadi track record masing-masing termasuk programnya. Maka hari ini kami hadir untuk kemudian bisa merespon persoalan-persoalan yang selama ini atau barangkali pada pemilu tidak bisa merespon. Dan kawan-kawan dari TPD sudah menyiapkan beberapa isu dan strateginya. Selain itu, Ganjar Mahfud dianggap sosok yang dapat mempresentasikan kalangan nasionalis dan religius Indonesia. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berharap semangat para alumni HMI dan Muslimin Indonesia tak berhenti pada deklarasi karena tantangan yang harus dihadapi jelang pemilu 2024. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Irfan Hardiansyah, Hoirudin, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kepada warga di Jakarta kemarin. Sementara capresnya Prabowo Subianto menghadiri Mukernas MUI di Jakarta. Menariknya, dalam Mukernas MUI, Prabowo meminta mandat kepada rakyat untuk memimpin bangsa. Jika tidak diberikan, ia mengaku akan pensiun. Pasangan calon Presiden Prabowo Subianto, yakni Gibran Rakabuming Raka, melakukan kegiatan bersama istrinya di CFD Sudirman Tamrin kemarin. Kegiatan Gibran bersama istrinya ini salah satunya adalah membagi-bagikan susu kepada warga. Namun Gibran mengaku kegiatan membagikan susu di lokasi Car Free Day ini bukanlah agenda kampanye karena ada banyak warga di sana. Sementara itu, dalam Musyawarah Kerja Nasional MUI ketiga di Hotel Grand Mercure Ancol, Jakarta Utara, Prabowo Subianto menyatakan ia meminta mandat sebagai presiden kepada rakyat. Namun jika tidak mendapat mandat dari rakyat sebagai presiden, ia mengaku tidak masalah, ia akan naik gunung untuk pensiun. Kalau rakyat tidak memberi mandat, ya tidak ada masalah. Dan saya sudah buktikan berkali-kali. Agak aneh ini ulama ini. Dalam Mukernas MUI ketiga ini, Prabowo Subianto juga membagikan buku yang dituliskan oleh dirinya sendiri kepada para peserta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hari ini berkunjung ke berbagai lokasi. Anies Baswedan belusukan ke pasar tradisional, sementara Muhaimin Iskandar paparkan visi misinya di depan mahasiswa negeri Padang. Anies Baswedan belusukan ke Pasar Baru Karawang pagi tadi. Kedatangannya disambut oleh pedagang dan pembeli yang memenuhi pasar tersebut. Dalam kunjungannya, Anies berdialog dengan pedagang dan pembeli. Mereka bercerita akan tingginya harga kebutuhan pokok, terutama beberapa pekan terakhir. Anies berjanji jika terpilih sebagai presiden, ia akan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar tidak merugikan pedagang dan pembeli. Jadi
Harga-harga kebutuhan pokok inilah yang menjadi prioritas kami untuk diselesaikan sesegera mungkin. Dalam 100 hari pertama, kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja, memotong mata rantai dan tata niaga yang merugikan bagi petani dan bagi pembeli. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkunjung ke Universitas Negeri Padang untuk menghadiri dialog kebangsaan dan bedah visi misi Capres dan Cawapres. Dalam acara yang bertajuk UNP Pekan Demokratis ini, Muhaimin Iskandar memastikan jika terpilih akan melanjutkan pembangunan IKN, namun tetap akan dievaluasi. Pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 1 juga akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak muda yang ingin menjadi entrepreneur. Bila selama ini anak muda kesulitan mendapatkan modal, nantinya pasangan Amin akan mempermudah penyaluran modal usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan debat kandidat Pilpres 2024 oleh KPU diwarnai polemik terkait skema debat khusus Cawapres. Tanggapan datang dari pakar politik hingga Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Penyelenggaraan debat Capres-Cawapres diwarnai polemik usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan perubahan sistem debat Pilpres 2024. KPU membantah dihilangkannya debat Cawapres. Berbeda dari pola debat Pilpres 2014 dan 2019 yang mengadakan debat khusus Cawapres, dalam Pilpres 2024, debat Cawapres tetap diadakan, namun dalam pelaksanaannya bisa didampingi oleh calon presiden. Memang undang-undang itu tidak melarang pada saat debat Cawapres itu didampingi atau dihadiri oleh Capresnya, itu nggak ada larangan. Undang-undang menjelaskan 2 kali debat Cawapres. Nah di sini tentunya ketika debat Cawapres, ya Cawapres lah yang menjadi aktor utama dalam debat tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Capresnya hadir, boleh nggak? Boleh. Pengamat politik menilai jika benar KPU menghapus wacana debat Cawapres, maka publik akan menganggap KPU telah melakukan kejahatan sipil. Kalau debat Cawapres ini ditiadakan, akan muncul tafsir publik yang cukup liar. Yang paling ekstrim adalah tuduhan bahwa KPU sedang melindungi salah satu kandidat. Dari 3 pasang Capres-Cawapres, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo, Gibran, Raka Buming Raka, Gibran adalah tokoh yang paling banyak melakukan absen dalam diskusi-diskusi publik. KPU menyediakan dirinya untuk dicaci oleh rakyat, dicaci oleh para pemilik suara. Kan itu pertanyaan besarnya, apakah memang pemilu 2024 itu disiapkan untuk Gibran versus everybody gitu. Jadi artinya memang fokusnya hanya ke satu anak presiden. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi opini publik yang menilai perubahan sistem debat Cawapres menguntungkan dirinya. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja sih. Sama aja. Lah nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Akan seperti apa pola debat Capres-Cawapres 2024? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan siap dengan skenario apapun walau sistem debat Capres diubah oleh KPU. Ganjar menilai tidak ada untung rugi dengan perubahan format debat Cawapres karena publik akan menilai. Kalau saya sih mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? TPN belum. Kita serahkan kepada KPU karena pasti masyarakat akan melihat. Ya, oke. Tanggapan juga datang dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyatakan debat kandidat Pilpres 2024 merupakan sarana menunjukkan pilihan rakyat yang seharusnya ditunjukkan kepada publik. Rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya. Jangan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Ditunjukkan itu apa? Untuk menghormati pemilih.
Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal debat 3 paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan dalam 5 sesi. Debat pertama akan dilaksanakan pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, debat kandidat ketiga pada 7 Januari 2024, debat keempat pada 14 Januari 2024, dan debat kelima sebagai debat penutup pada 4 Februari 2024. Ketiga paslon Capres-Cawapres Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud tengah disibukkan dengan masa kampanye Pilpres 2024. Ketiga paslon akan melaksanakan debat perdana pada Selasa pekan depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.